di sana, dia bertemu dengan anak kecil yang mengajukan misi pengawalan ke hutan De La Veza. Kebetulan Flio pernah datang ke hutan tersebut, makanya dia memutuskan untuk membantu anak itu dengan sihir teleportasinya. Namun, dikarenakan sihir teleportasi itu sangat sulit, orang-orang tidak mempercayainya. Bahkan, kesatria kerajaan hampir menangkapnya atas tuduhan percobaan penculikan. Flio tidak ingin cari masalah dengan mereka. Untuk meluruskan salah paham ini, dia memutuskan untuk memperlihatkan kemampuan teleportasinya. Kemudian, saat Flio memakai sihir teleportasi, semuanya langsung berpindah ke hutan De La Veza. Kelompok kesatria itu tidak menyangka kalau kemampuannya memang sungguhan. Setelah Flio membuktikan kemampuannya, mereka langsung minta maaf karena sudah bersikap tidak sopan padanya. Sementara itu, anak kecil yang meminta untuk diantar ke sana menjadi terlihat mencurigakan. Sejak awal, orang lain juga berpikir dia sangat aneh karena ingin pergi ke tempat yang dihuni pasukan iblis. Setelah dicurigai, anak itu pun menunjukkan wujud aslinya. Ternyata, dia adalah Fenris, salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis. Untuk mencegah terjadinya korban, Flio segera memindahkan para kesatria dan menghadapi serigala itu sendirian. Meskipun lawannya sangat mengerikan, Flio tidak ingin terbunuh tanpa melakukan apapun. Oleh karena itu, dia akan mencoba semua mantra sihir yang ada untuk melawannya. Kemudian, setelah berhasil mengunci pergerakannya, dia mencari mantra yang lain untuk menangkapnya. Namun, karena tidak ada mantra lain selain sihir penaklukan, dia tidak ingin melakukannya karena sama saja dengan praktik perbudakan dari dunia asalnya. Untung saja, Fenris sudah kehabisan energi sihirnya. Dia memutuskan untuk menyerah karena tak punya sihir yang tersisa untuk melawan. Fenris meminta Flio untuk membunuhnya, tetapi Flio menolak melakukannya karena sejak awal dia memang tidak suka dengan kekerasan. Pada akhirnya, Fenris melepas wujud binatangnya, kemudian pingsan karena sudah kehabisan energi. Di malam harinya, Flio memeriksa daftar mantra yang dimilikinya. Meskipun sudah pernah menggunakannya, dia masih belum mengerti mengapa dia bisa memakai mantra sehebat ini. Beberapa saat kemudian, Fenris mulai bangun lagi. Dikarenakan energi sihirnya sudah pulih, dia pun menyadari bahwa Flio memakai sihir penyembuhan ketika dia tidur. Fenris berpikir seharusnya dia sudah terbunuh, maka dari itu dia berjanji tidak akan menyerang manusia lagi dan mengakui Flio sebagai tuannya. Di sisi lain, pahlawan dan pasukannya mengalami kekalahan dalam pertempuran. Setelah dikalahkan, pahlawan itu menyalahkan pasukan kerajaan, padahal dia sendiri yang kabur ketika pasukan tersebut sedang berjuang. Tampaknya kemampuan pahlawan itu tidak meningkat meski sudah berlatih selama sebulan penuh. Pada hari berikutnya, Flio mengajak Fenris berkeliling kota. Mereka akan mencari pekerjaan di serikat dan mencari tempat tinggal. Agar tidak terlihat mencurigakan, Flio mengatakan mungkin lebih baik kalau mereka berpura-pura jadi pasangan. Fenris sangat setuju dengan pemikirannya, tetapi ketimbang berpura-pura, dia berharap mereka bisa menikah beneran. Beberapa saat kemudian, Flio mendaftarkan Fenris ke serikat. Saat hendak mendaftar, tiba-tiba saja mereka mendapat misi mendesak untuk melawan monster beruang di wilayah utara. Saat ini, gerombolan beruang itu sedang menuju kota, makanya semua petualang diperbolehkan ikut serta tanpa ada batasan peringkat. Tetapi, karena pasukan pahlawan juga tidak mampu melawannya, maka hanya Flio dan Fenris saja yang langsung mengambil misi tersebut. Kebetulan, rombongan kesatria yang sebelumnya sudah lebih dulu berada di sana. Dikarenakan mereka sedang mengalami kesulitan, Flio dan Fenris segera membantunya dan mengalahkan monster beruang itu dengan sekali serangan. Ini merupakan yang kedua kalinya Balirosa dan rekannya diselamatkan oleh Flio. Kemudian saat Flio akan mengenalkan Fenris kepada mereka, tiba-tiba ada beruang lain yang mendekat. Fenris sudah siap melawannya, tapi hanya dengan menatap matanya, beruang itu langsung ketakutan dan menjadi tunduk padanya. Tindakan yang ditunjukkan oleh Flio dan Fenris benar-benar luar biasa. Hal ini membuat Balirosa bertanya-tanya siapa mereka sebenarnya. Karena kemampuannya sudah tidak diragukan, maka Balirosa dan teman-temannya memohon ingin latihan bertarung dengannya. Setelah membeli rumah, Flio tidur sekamar dengan Fenris. Namun, meskipun Fenris sudah mengakui dia sebagai suaminya, Flio tidak ingin terlalu dekat dengannya karena masih ada beberapa prosedur yang belum terpenuhi. Di pagi harinya, mereka mulai melatih para kesatria. Mereka menyuruhnya melawan babi gunung raksasa yang sebelumnya sudah disiapkan. Kemudian, saat babi itu mengejar Balirosa, Belano disuruh merapal mantra pelindung untuk menghentikannya. Lalu, saat babi itu sudah tidak bergerak, Bileri segera melancarkan serangan
serangan dengan menggunakan busurnya. Namun dikarenakan tembakan busurnya sangat lemah, maka tembakan itu tidak berpengaruh sama sekali. Pada akhirnya, babi gunung itu malah mengamuk dan mengejar mereka semua. Dari pengamatannya, Fliyo memperkirakan akan butuh waktu lama melatih mereka. Oleh karena itu, dia mengizinkan mereka semua untuk tinggal di rumah barunya. Sebagai perayaan atas rumah barunya, Fenris menghidangkan daging mentah segar dari babi gunung yang tadi. Tapi karena makanan seperti itu tidak lazim untuk manusia, maka Fliyo memutuskan untuk memasaknya lagi. Dengan dibantu oleh Balirosa, makanan yang lezat pun berhasil dibuat dan dinikmati oleh semuanya. Selain memasaknya, sebagian babi gunung yang tersisa dijual oleh Fliyo ke Serikat. Dikarenakan kelompok partinya hanya berdua saja, maka kabar tentang kehebatannya langsung tersebar dalam waktu singkat. Bahkan, Fliyo sampai diberi tawaran bekerja di bawah pahlawan dan jadi kesatria kehormatan. Bagi petualang, tak ada tawaran lain yang lebih tinggi dari ini. Tapi, Fliyo merasa tidak tertarik karena tak punya alasan melawan iblis. Sepulang dari Serikat, Fliyo bertemu Fenris dengan pakaian yang kotor. Fliyo mengira dia telah diserang oleh monster sihir. Namun ternyata dia baru selesai kursus memasak dan terbakar oleh sihirnya sendiri. Di sisi lain, pahlawan mendapat kabar dari pelayannya bahwa ada petualang kuat di Serikat. Mengetahui kehebatannya dalam berburu monster, pahlawan memutuskan untuk segera mempekerjakannya. Namun meskipun sudah diundang berkali-kali, Fliyo tetap menolak tawaran kerja tersebut. Dia lebih mengutamakan kesehariannya bersama Fenris serta melatih orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian di malam harinya, mereka menikmati masakan buatannya Fenris. Setelah ikut kursus memasak, akhirnya dia bisa membuat masakan yang layak untuk dimakan. Pada saat yang sama, utusan Raja Iblis bernama Uliminas sedang memperhatikan mereka dari jendela. Menyadari kehadirannya, Fenris segera menghampirinya dan menyuruhnya masuk ke dalam rumahnya. Sambil menyuguhkan teh, Fenris kemudian memberitahu Uliminas bahwa dia tinggal di sini bersama suaminya. Dengan bangganya, dia mengatakan kalau mereka berdua saat ini sudah menikah. Hal ini tentu saja membuat Uliminas sangat terkejut. Selain itu, karena Fliyo adalah orang yang merapal sihir pemurnian di hutan De La Veza, Uliminas menganggapnya sebagai ancaman dan Fenris sudah menjadi musuh bagi pasukan kegelapan. Karena hal itu, dia mencoba untuk menantangnya berduel dengan harapan bisa mengalahkan keduanya. Namun, dikarenakan Fliyo mampu membatalkan semua sihirnya, maka dia tidak punya kesempatan untuk menang darinya. Meskipun sudah kalah duel, Uliminas masih belum menyerah. Di hari berikutnya, dia berniat menyerangnya lagi dengan membawa pasukan naga. Tapi, sebanyak apapun naga yang dikerahkan, Fliyo masih bisa mengalahkannya dalam waktu sekejap. Selain itu, dia juga bisa membantu temannya untuk mendapat gelar pembunuh naga. Untuk mengetahui jika ada iblis yang datang, Fliyo memasang penghalang di sekitar rumahnya. Sementara itu, yang lainnya sedang berkumpul memperhatikan status miliknya Blossom yang sudah memiliki gelar pembunuh naga. Dengan beralasan ingin berburu monster, Balirosa menjauh dari teman-temannya. Meskipun alasannya bagus, padahal dia hanya ingin sendirian karena merasa iri dengan gelarnya Blossom. Sebab gelar pembunuh naga itu sangat bergengsi sampai orang biasa bisa menjadi bangsawan. Tidak lama setelah itu, ada iblis yang mendekatinya. Iblis itu menanyakan tempat tinggalnya Fenris dengan beralasan sebagai temannya. Namun, dikarenakan Balirosa sangat mewaspadainya, maka iblis itu memutuskan untuk mundur dan menitipkan pesan untuk Fenris. Tak berselang lama, Fliyo dan Fenris segera menghampirinya. Mereka khawatir dengan kondisinya karena yang barusan berbicara dengannya itu adalah Raja Iblis. Balirosa baru saja mengancamnya. Mengetahui itu adalah Raja Iblis, membuat dia sangat panik dan takut akan dibunuh olehnya. Sejak saat itu, Raja Iblis sering berkunjung ke sana. Dengan memakai nama samaran Gozal, dia sengaja mendatangi rumah mereka hanya untuk menemui Fliyo. Meskipun mengetahui bahwa Gozal itu adalah Raja Iblis, Fliyo tidak menunjukkan rasa takut padanya. Dia memperlakukannya dengan sangat baik, seperti kedatangan tamu orang biasa. Sementara itu, Balirosa tampak begitu ketakutan, sampai kakinya lemas hingga tidak bisa berdiri. Sebagai Raja Iblis, Gozal tidak suka buang-buang waktu. Dia langsung mengatakan bahwa alasan kedatangannya itu adalah merekrut Fliyo bergabung dengan pasukan kegelapan. Meski mendapat tawaran langsung darinya, Fliyo langsung menolaknya. Karena berasal dari dunia lain, dia tak punya alasan mendukung pihak manapun di dalam peperangan. Meskipun ditolak, Gozal menyatakan tidak akan menyerah. Selain itu, karena dia tertarik pada Balirosa, dia akan kembali lagi untuk membujuknya.
Sejak saat itu, Gozal makin sering datang mengunjungi rumahnya. Selain membujuk Flio supaya mau bergabung, dia juga sering mengajak Balirosa untuk berbicara dengannya. Saat itu, ada pasukan dari kerajaan yang mengawasinya. Kemudian, saat pasukan itu melapor kepada Raja, Raja langsung marah karena selain mengabaikan panggilannya, Flio malah bergabung dengan pasukan kegelapan. Putri mengingatkan bahwa Flio belum tentu bergabung dengan pihak musuh, tapi Raja tidak mau mendengarkannya dan malah memerintahkan pasukan untuk menyerang. Sementara itu, Flio sedang memeriksa perlengkapan yang dia buat dari sisik naga. Dia berencana untuk menjualnya sebagai produk demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, Fenris menanyakan apakah dia yakin dengan rencana bisnisnya. Soalnya, kalau dia bergabung dengan pasukan pahlawan, dia bisa mendapat imbalan yang jauh lebih besar. Tidak lama kemudian, pasukan kerajaan bersama pahlawan datang mengepung rumahnya. Setelah ketahuan pernah berurusan dengan pasukan kegelapan, Flio diberi pilihan untuk bergabung memerangi iblis atau mati di tangannya sebagai sekutu pasukan kegelapan. Dengan santainya, Flio mengungkapkan tidak berminat bergabung dengan keduanya. Karena sudah banyak yang datang, dia minta maaf pada mereka semua dan menolak tawaran itu dengan halus. Namun, dikarenakan pahlawan ngotot ingin merekrutnya, maka demi menghindari pertempuran, Flio memutuskan untuk meninggalkan mereka dengan berteleportasi. Selain itu, dia juga membawa rumah beserta kebun-kebunnya ke wilayah yang jauh dari kerajaan. Saat bersamaan, Raja Iblis ingin menemui Flio lagi. Tapi, karena Flio sudah tidak ada di sana, maka dia sangat murka kepada orang-orang yang mengepung rumahnya. Raja Iblis memberi perintah kepada seluruh pasukan kegelapan untuk menyerang kerajaan Siar Clayrod. Tak butuh waktu lama, pasukan tersebut berhasil menembus benteng serta menghancurkan pertahanan kerajaan itu satu persatu. Di saat kerajaan membutuhkan bantuan, pahlawan malah bersembunyi di suatu tempat. Karena hal tersebut, kerajaan harus mengerahkan semua penyihir untuk menyiapkan sihir pemurnian. Sementara itu di tempat yang lain, Flio dan Fenris
Flio bisa mengetahui peristiwa yang dialami oleh Hia sebelumnya. Walau begitu, dia tidak ingin menyegelnya lagi di ruang harta supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali. Kemudian, Fenris pun menyarankan agar Hia jadi pelayannya saja. Meskipun Flio tidak membutuhkan pelayan, Fenris bersikeras ingin menjadikannya pelayan karena berpikir akan menjadi aset berharga. Dikarenakan Fenris menginginkannya, maka Flio tak punya alasan untuk menyimpan dendam. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengangkat Hia menjadi pelayan, tapi dengan syarat tidak akan membunuh manusia lagi. Hia tidak keberatan dengan syarat tersebut. Mulai sekarang, dia akan mengabdikan kekuatan dan tubuhnya kepada Flio. Selain itu, dia juga merasa bahwa Flio adalah manusia yang menarik, sehingga dia ingin mengamati apa yang akan dicapai olehnya suatu saat nanti. Kemudian, saat Flio membawanya ke rumah, yang lainnya langsung ketakutan. Mereka tidak mengerti dengan jalan pikirannya Flio yang tiba-tiba membawa Majin seperti memungut kucing liar. Di malam harinya, Flio memikirkan apa yang telah terjadi pada hari ini. Saat berbicara dengan Balirosa, dia mengatakan meski punya kekuatan besar, dia tak tahu bagaimana harus memakai kekuatan itu. Pada saat yang sama, Fenris kelihatan sangat murung. Setelah mendapatkan mantra sihir Majin, dia takut Flio akan memakai mantra itu untuk kembali ke dunia asalnya. Sambil memeluknya, Flio menegaskan kalau dia tidak akan pulang. Dia tidak bisa hidup tanpanya lagi dan ingin menjadikannya sebagai istri yang sebenarnya. Sejak Hia tinggal di rumahnya, hampir semua pekerjaan rumah dikerjakan olehnya. Hal ini membuat yang lainnya merasa cemas. Karena itu, agar tidak dianggap sebagai beban, mereka makin bersemangat dalam mengerjakan setiap tugasnya. Sebagai seorang penyihir, Belano tidak punya kesibukan seperti yang lain. Selain itu, dia juga tidak bisa berhenti untuk berlatih karena tak mau usaha Flio dalam mengajarinya terbuang sia-sia. Beberapa saat kemudian, ada monster sihir yang tiba-tiba menggila. Monster itu berlarian di halaman rumah dan merusak kebun yang dibuat oleh Blossom. Karena monster itu terlihat jinak, Balirosa tak sanggup membunuhnya dan memilih untuk membawanya. Tapi karena sudah merepotkan teman-temannya, dia tidak ragu untuk menghabisinya. Namun karena Billeri sudah menyadari penyebab monster itu mengamuk, maka dia pun memutuskan untuk segera menangkapnya. Pada hari yang sama, Flio dan Fenris sedang jalan-jalan di kota. Ketika sedang di rumah, mereka sering diganggu oleh yang lainnya. Makanya Fenris merasa senang karena akhirnya punya waktu untuk berduaan. Tapi karena tujuan datang ke sana adalah untuk menjual Zira, maka kegiatan itu tidak bisa disebut sebagai kencan. Kemudian ketika Fenris sedang menunggunya di depan toko, tiba-tiba ada sesuatu yang datang dari langit. Itu adalah penyihir bernama Damalinas bersama mantan pahlawan yang sudah diubah menjadi monster olehnya. Hia bilang dulu dia pernah menguasai kerajaan sebagai penyihir terkuat dan menyentuh sihir hitam terlarang. Meskipun sebelumnya pernah dikalahkan oleh pahlawan, tapi kehendak penyihir itu tetap tertinggal sehingga kerajaan harus menyegelnya. Karena Hia merasa bertanggung jawab atas kebangkitannya, maka dia meminta izin untuk menyingkirkannya. Putri Clayrod adalah target utamanya. Meskipun Putri sudah tidak berdaya, Damalinas tetap menyerangnya karena punya dendam masa lalu pada keluarga kerajaan. Kemudian, saat Damalinas akan menyerang lagi, ia segera menghentikan mantranya. Hal ini membuat Damalinas bertanya-tanya mengapa Majin seperti Hia mengganggu kesenangannya. Hia bilang itu bukan urusannya, dia hanya datang untuk menyingkirkan mereka yang berani mengganggu tuannya. Setelah itu, Damalinas kembali mengerahkan serangan sihirnya, tapi karena tidak ada satupun sihir yang bisa mengenai Hia, maka dia menggunakan kekuatannya untuk memperkuat monster yang sedang bersamanya. Sebelum monster itu membahayakan penduduk, Flio segera mendekat dan membatalkan mantranya. Dengan begini, Hia bisa dengan mudah menyerap seluruh kesadarannya dan mengamankannya di dalam tubuhnya sendiri. Setelah kondisinya tenang, Putri Clayrod mengucapkan terima kasih kepada Flio karena telah menyelamatkan kerajaan mereka dari krisis ini. Selain itu, dia juga ingin minta maaf mewakili raja atas perlakuan mantan pahlawan yang bermasalah. Dikarenakan harapan rakyat sudah menghilang, Putri meminta Flio datang ke istana untuk menjadi pahlawan yang baru. Tapi karena Flio sudah memutuskan untuk menjalani hidup damai dengan istrinya, maka Flio mengatakan dia tak bisa mengemban tugas sebesar itu. Di samping itu, gaya hidupnya yang sekarang lebih cocok dengannya. Sepulang dari kota, teman-temannya menyampaikan kalau mereka ingin memperluas tanah. Dengan tanah yang luas, Billeri ingin membiarkan kuda monster, sedangkan Blossom ingin memperluas ladang agar mereka bisa menanam lebih banyak sayuran. Selain itu, Hia dan Belano juga bisa menerapkan sihirnya agar proses pertumbuhan tanaman menjadi lebih efisien.
Di hari yang berbeda, Balirosa mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi tersebut, tiba-tiba saja dia mengenakan baju pengantin, kemudian menikah dengan Raja Iblis. Yang membuat dia merinding adalah Raja Iblis akan menguasai dunia dan mempersembahkannya sebagai mas kawin. Tidak lama kemudian, Balirosa terbangun dari mimpinya. Dia tidak mengerti mengapa bisa memimpikan hal itu, padahal dia tidak ingin mengingat Raja Iblis. Saat memberitahu Fenris tentang mimpi tersebut, Fenris beranggapan Balirosa sedang jatuh cinta. Menurutnya, jika sedang jatuh cinta, orang yang dia cintai akan muncul dalam mimpi dan dia akan mendapatkan mimpi buruk. Balirosa membantahnya dengan keras. Namun, yang lainnya malah ikut bergabung karena ingin tahu dengan siapa dia jatuh cinta. Karena dulu Raja Iblis sering datang menemuinya, mereka pun beranggapan mungkin Balirosa bisa menenangkan hati Raja Iblis. Dia mungkin bisa melampaui batasan ras seperti Flio dan Fenris. Beberapa saat kemudian, Flio mendapat pemberitahuan tentang adanya iblis yang mendekati penghalang. Sebelum iblis itu menerobos penghalang, Flio memutuskan untuk mengawasi kota sementara waktu. Sementara itu, orang-orang di istana baru saja menemukan bukti kalau Flio dan Banaza itu orang yang sama. Dia adalah kandidat pahlawan yang terpanggil dan dibuang oleh raja ke hutan De La Veza. Setelah mengetahui hal tersebut, Putri ingin meminta maaf dan minta pengampunan darinya. Namun, pada saat yang sama, mantan pahlawan dan pelayannya kabur dari penjara. Selain itu, dia juga mencuri kantung tak terbatas yang berisikan pusaka kerajaan. Akhir-akhir ini, Raja Iblis mengerahkan unit pengintai untuk fokus mencari Flio. Meskipun pengikutnya ingin melanjutkan invasi, Raja Iblis memutuskan untuk menundanya karena masih ingin merekrut Flio menjadi pasukannya. Keputusan tersebut memicu terjadinya perpecahan. Adiknya beranggapan bahwa kakaknya sudah mulai melunak, sehingga dia tidak tahan untuk merebut tahta dan kekuasaannya. Sementara itu, Flio dan Fenris sedang berbelanja di kota. Flio masih merasa khawatir dengan reaksi penghalang yang tadi, tapi karena tak ada yang terjadi, dia ingin mengajak Fenris makan siang sebelum bertemu yang lainnya. Kebetulan ada tempat makan baru di pojok jalan itu. Fenris sudah tidak sabar ingin makan berdua di sana. Namun saat akan pergi ke tempat makan, Flio melihat kenalannya sedang menutup toko miliknya. Setelah menjaga toko itu selama bertahun-tahun, Nyonya Haldi memutuskan untuk pensiun karena sulit mencari suplai yang baru. Flio menyadari bahwa dampak peperangan sangatlah besar. Meskipun jauh dari medan perang, ternyata tempat ini juga bisa merasakan efeknya. Beberapa saat kemudian, Balirosa menghampiri mereka berdua. Dia ingin mentraktir mereka makan dalam rangka merayakan kenaikan peringkatnya. Tak berselang lama, Hia juga datang menghampirinya. Dia ingin memberitahu Flio bahwa iblis dengan kekuatan besar sedang mendekat. Saat dicari tahu, ternyata iblis itu adalah Gozal. Setelah menerima laporan dari intelnya, dia segera datang ke sana untuk bertemu dan mengobrol dengan mereka. Dari pertemuan itu, Flio mengetahui bahwa konflik yang terjadi saat ini sangat mendalam. Mereka sulit untuk hidup bersama karena kebanyakan iblis mengeluarkan aura yang berbahaya bagi manusia. Semakin lama, kemampuan memasak Fenris semakin meningkat. Sekarang, dia sudah mampu membuat masakan yang lezat dan juga terlihat mewah. Berkat pengajar dari kelas memasak, dia juga sudah bisa membuat masakan untuk anak-anak. Saat hendak makan siang, Putri bersama pasukannya tiba-tiba mengunjungi rumahnya. Putri bilang hari ini dia datang untuk minta maaf kepada Flio sebagai kandidat pahlawan. Kedatangan Putri membuat yang lainnya penasaran. Tetapi, karena ada hal penting yang ingin dibicarakan, Putri minta pada mereka untuk meninggalkannya berdua saja. Namun, setelah tahu betapa buruknya perlakuan kerajaan terhadap suaminya, Fenris menolak meninggalkan mereka. Dia bersikeras ingin mendengar semua percakapan yang akan disampaikan oleh Putri. Flio juga sepemikiran dengan istrinya, sehingga Putri harus mematuhinya jika ingin berbicara dengannya. Kemudian, setelah yang lainnya meninggalkan mereka, Putri langsung menundukkan kepala dan memohon ampunan atas kesalahannya. Namun, karena saat ini Flio hanya seorang pedagang biasa, maka permohonan maaf itu takkan mengubah apapun baginya. Oleh karena itu, Flio memintanya untuk mengangkat kepala dan langsung mengatakan intinya. Karena maksud kedatangannya sudah terbaca, maka Putri menjelaskan keinginannya. Dengan menunjukkan posisi pasukannya, Putri ingin minta bantuannya untuk melindungi kota-kota dari invasi pasukan kegelapan. Sementara itu, mantan pahlawan dan pelayannya sedang bersembunyi dari penjaga. Meskipun sudah ditetapkan sebagai buronan, mereka masih saja selalu bersama dan hubungan keduanya semakin dekat. Namun, saat akan lari ke tempat berikutnya, mereka malah tertangkap oleh pasukan kegelapan.
Selama ini, Flio tak suka ikut campur dalam perselisihan, tetapi setelah tahu bahwa penduduk kota dalam bahaya, dia tidak bisa tinggal diam. Dia pikir kalau sudah punya keturunan, dia ingin mereka hidup bahagia, di mana manusia dan iblis bisa hidup berdampingan. Fenris selalu mendukung keinginannya, dan dia sangat yakin Flio bisa melewati rintangan yang terlihat mustahil. Keesokan harinya, pasukan kegelapan mulai melancarkan agresinya. Sebelum para iblis memasuki kota, Flio dan Fenris segera menghentikan mereka dengan memasang penghalang yang sangat kuat. Dengan mengenakan topeng serigala, Flio mengatakan bahwa dia adalah pelindung kota ini. Jika mereka mundur, dia takkan menyakiti mereka. Tapi jika mereka menyakiti warga, Flio menegaskan takkan memberi ampun. Karena tak ada yang mampu menembus penghalang, suku terkuat di pasukan kegelapan mulai turun tangan. Lalu, Fenris minta izin untuk menghadapinya karena iblis itu meremehkannya dan menghina keluarganya. Jika ini penting untuknya, Flio bilang takkan ikut campur. Dia mengizinkannya untuk bertarung, tapi dengan syarat tidak membunuhnya. Fenris menerima syarat tersebut. Dia langsung menghadapi iblis itu dan menyerang dengan gigitannya. Karena otot lawannya sangat tebal, serangan itu belum cukup untuk mengalahkannya. Tapi tak peduli seberapa tebal ototnya, Fenris bisa mudah melukainya dengan mengendalikan semua objek yang ada di sekitarnya. Flio bisa saja memindahkan para iblis itu dengan sihir teleportasinya. Namun, supaya mereka tidak datang lagi, dia menyuruh mereka berjalan sendiri dengan sedikit mengintimidasinya. Setelah itu, Putri mendapat kabar bahwa ada petualang misterius yang mengusir pasukan kegelapan di berbagai daerah. Selain itu, petualang itu juga mengaku telah diutus oleh Putri pertama. Di saat Raja Iblis Gol sedang mengamati pergerakan pasukannya, dia mendapat kabar dari pengikutnya bahwa Yuigardo sedang melakukan kudeta. Dengan mengorbankan dua manusia berkemampuan tinggi, adik Raja Iblis itu berencana akan memakai teknik rahasia untuk mengalahkan kakaknya dalam duel. Para jenderal Raja Iblis bersedia jadi saksi dalam duel tersebut. Meskipun menurut mereka Gol masih layak memiliki tahta, tapi karena sekarang pemberontakan mulai terjadi, Gol harus menunjukkan kekuatannya sekali lagi. Kemudian saat para jenderal datang ke ruang tahta, mereka diminta untuk bekerja sama dan diperingatkan untuk tidak mengganggu ketika duel berlangsung. Sementara itu, Uliminas tidak mau menurutinya. Saat itu pun dia masih mendukung Gol dan berusaha menangkap para pengkhianat. Tidak lama kemudian, Raja Iblis Gol mendatangi istana. Setibanya di istana, Yuigardo langsung menantangnya duel untuk gelar dan tahtanya. Yuigardo mengatakan Gol tidak layak memimpin mereka. Dia mengungkapkan sudah lelah dengan kebodohannya. Gol sama sekali tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Tetapi karena bawahannya juga tidak ada yang membela, dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah itu, dia langsung melepaskan gelang yang menjadi simbol bagi Raja Iblis. Namun, meskipun gelangnya sudah dilepas, dia tidak bermaksud untuk mempertaruhkannya. Kalau mereka pikir dia sudah tidak layak untuk memimpin, maka dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Raja Iblis. Namun, karena Yuigardo sudah melukai bawahannya, maka dia langsung membalas dengan tendangan yang sangat keras. Setelah meninggalkan istana iblis, Gol dan Uliminas datang ke rumahnya Flio. Mereka ingin tinggal di sana untuk sementara karena sudah tidak punya uang atau tempat tinggal. Flio sudah mengerti alasan mereka, tetapi dia juga harus tanya pendapat yang lain sebelum menerimanya. Kebetulan Balirosa baru saja selesai berburu. Flio ingin menanyakan apa pendapatnya jika Gol menginap di sana. Selama Gol berjanji untuk tidak melakukan hal yang menakutkan, mereka tidak keberatan. Selain itu, karena Flio dan Fenris sudah setuju, mereka tidak bisa menolaknya. Di antara semua orang yang menghuni rumah itu, hanya Balirosa saja yang belum bisa menerimanya. Meskipun sudah mundur dari jabatannya, tapi dia masih merasa khawatir karena Gol adalah mantan Raja Iblis. Namun, karena mereka tidak memiliki solusi yang lain, maka dia terpaksa harus menyetujuinya. Keesokan harinya, mereka kembali menjalani rutinitasnya. Karena belum punya pekerjaan, Gol menemui setiap orang dan menanyakan apa ada yang bisa dibantu olehnya. Tapi karena bantuan dari Hia sudah lebih dari cukup, Gol diminta untuk tidak mengganggu. Meski demikian, Uliminas merasa bahwa Gol terlihat lebih bersemangat bersama manusia dibanding saat memimpin pasukan kegelapan. Sementara itu, Balirosa terlihat sangat murung. Karena khawatir, Flio dan Fenris pun menyemangatinya sampai Balirosa mau menerima Gol apa adanya. Namun, meski sudah menerimanya tinggal satu rumah, Balirosa menyatakan tidak akan memaafkan mereka jika berani menyakiti manusia.
Sejak Yuigardo memimpin iblis, setiap pasukan yang dia kerahkan selalu berakhir kalah dalam pertempuran. Penyebab kekalahan tersebut karena selain dihalangi oleh Flio, dia hanya menyuruh pasukannya maju tanpa strategi apapun. Hal ini membuat para pengikutnya kecewa. Mereka mencoba membanding-bandingkan dia dengan Raja Iblis yang sebelumnya. Sementara itu, saat Fenris mencoba undian, dia mendapat hadiah utama liburan ke pemandian air panas. Karena mengira hadiah itu untuk berdua, Fenris sangat bahagia. Tapi ternyata tiketnya khusus satu keluarga, minimal 3 orang sampai 15 orang. Hal ini membuat Fenris sedikit kecewa. Sedangkan Flio menerimanya karena dia bisa pakai kesempatan ini untuk membuat semua orang jadi lebih akrab. Ketika di perjalanan, Billeri mengatakan bahwa setiap kolam di pemandian punya khasiat berbeda. Selain untuk kecantikan kulit dan pemulihan sihir, salah satu pemandian di tempat itu juga dipercaya bisa meningkatkan kesuburan. Mengetahui ada yang seperti itu membuat Fenris bersemangat lagi. Dia tak sabar untuk mencoba kolam tersebut karena ingin punya keturunan. Tak berselang lama, mereka pun tiba di pemandian air panas. Setibanya di sana, Fenris segera bertanya pada pegawai letak pemandian yang bisa meningkatkan kesuburan. Lalu, setelah diberitahu lokasinya, dia akan langsung mengajak Flio pergi ke sana. Di waktu yang sama, anggota kegelapan juga mengunjungi pemandian tersebut. Dengan menyamar sebagai manusia, mereka berencana untuk meningkatkan semangat dan memperdalam ikatan para pasukannya. Setelah semuanya berkumpul di penginapan, mereka langsung berpencar dan melakukan kegiatan masing-masing. Uli, Minas, dan Gol mencari jajanan di lingkungan sekitar. Belano mencoba permainan menembak. Sementara itu, Fenris dan Flio pergi ke pemandian Yanagi dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan. Namun, karena pemandian itu bukan pemandian campuran, mereka tak bisa masuk bersama-sama. Di sisi lain, Billeri diam-diam pergi ke tempat khusus untuk orang dewasa. Karena ada yang membuatnya penasaran, ia juga datang ke tempat itu dan masuk bersama Billeri. Ketika berkeliling mencari makanan jalanan, Balirosa menatap Gol dengan serius. Meskipun sudah dibilang dia hanya sedang mengawasinya, temannya mencoba untuk mendekatkan mereka karena mengira Balirosa sangat tertarik padanya. Di waktu yang sama, anggota kegelapan sedang menikmati makanan di penginapan. Setelah puas makan, mereka mencoba meramaikan suasana dengan mengadakan berbagai permainan. Namun, dikarenakan ada yang tidak terima dengan perlakuan temannya, mereka malah bertengkar dan memicu keributan di penginapan. Tak berselang lama, mantan pahlawan yang baru kabur dari istana iblis baru saja tiba di penginapan. Saat itu, dia dan pelayannya ingin bersantai dan makan sepuasnya dengan menjual permata hasil curian mereka. Namun, saat hendak mengeluarkan permata itu tiba-tiba bereaksi dan menyebabkan dia hilang kendali. Sebelum menghancurkan area penginapan, maka Flio dan teman-temannya segera mengambil tindakan. Namun, kejadian ini malah mempertemukan mereka dengan anggota pasukan kegelapan. Ketika Yuigardo dan Gol sedang bertarung, Flio menggunakan kekuatan sihirnya untuk menahan bangunan agar tidak runtuh. Sedangkan Balirosa dan yang lainnya segera berpencar untuk mengevakuasi semua orang. Kemampuan Yuigardo dalam mengendalikan energi benar-benar merepotkan. Selain dapat mengendalikan energi dari permata, dia bahkan mencoba mengontrol energi yang dimiliki oleh Gol. Untuk menghentikan energi kegelapan yang berasal dari permata, Fenris melakukan teleportasi jarak dekat lalu menyerang orang yang ada di dalamnya. Kemudian saat kedua orang itu terjatuh, Gol langsung menyelamatkannya karena dia sudah berjanji untuk tidak menyakiti manusia. Sementara itu, untuk menghentikan Yuigardo yang menyerangnya secara brutal, Gol memakai jurus rahasia untuk mematikan energi iblisnya. Jurus tersebut merupakan hasil penelitian manusia dan dia telah menyempurnakannya untuk mengalahkan Raja Iblis yang sebelumnya. Dikarenakan energinya sudah tidak ada, maka Yuigardo bukan tandingannya. Sekarang dia menjadi sangat lemah sama seperti manusia biasa. Beberapa saat setelah itu, pemilik penginapan dan pegawainya melakukan pengamanan. Dengan memasang mantra di setiap pakaian yang dipakai pengunjung, mereka dapat melumpuhkan pergerakannya serta memindahkannya dengan cara paksa. Kemudian, setelah situasinya sudah aman, Flio meminta semua orang untuk keluar agar bisa memperbaiki penginapan dengan sihirnya. Pemilik penginapan tidak menyangka mereka akan bisa kembali bekerja secepat ini. Mereka sangat berterima kasih kepada Flio dan teman-temannya karena sudah banyak membantu dalam proses pemulihannya. Sebagai ucapan terima kasih, seluruh pegawai menjamin akan melayani mereka dengan sebaik mungkin. Di malam harinya, mereka berendam di pemandian. Setelah berendam, mereka menikmati masakan mewah yang telah disiapkan oleh pihak penginapan. Pada kesempatan tersebut, Balirosa sempat mendatangi Gol. Setelah mendengar kabar bahwa Gol
menyelamatkan manusia dengan kekuatannya, dia ingin berterima kasih kepadanya karena sudah menepati janjinya. Kemudian, saat yang lainnya sudah tertidur, akhirnya Fenris dan Fleo bisa berduaan. Setelah banyak hal telah terjadi, Fleo menanyakan pendapatnya mengenai manusia. Menurut Fenris, kalau ditanya soal pendapatnya, dia masih sulit untuk menjawab. Namun, sekarang dia tidak merasa bahwa mereka adalah musuhnya. Setelah mendengar jawaban tersebut, Fleo mengatakan sepertinya akan terus melindungi penduduk kota, dan agar tidak terlalu memihak pada manusia, dia membutuhkan bantuannya. Fenris tentu saja akan membantunya. Lagi pula, dia ingin memastikan dunia ini aman untuk keturunan mereka kelak. Sejak saat itu, peperangan dengan iblis perlahan mereda. Setelah Raja Kabur meninggalkan istana, dukungan terhadap putri makin meningkat dan dia diangkat menjadi ratu dengan kekuasaan tertinggi. Sementara itu, Fleo dan teman-temannya kembali menjalankan aktivitasnya dan menikmati hidup dengan damai.